Perjanjian damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina sudah siap dan hari ini pejabat Ukraina serta Amerika Serikat menjelaskan cara penandatanganannya. Dan seperti yang ternyata tidak akan ada perjanjian langsung antara Ukraina dan Rusia, melainkan akan ada dua perjanjian yang ditandatangani oleh Ukraina dan Rusia dengan Amerika Serikat. Volodymyr Zelensky sudah menyatakan bahwa dirinya siap untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin guna membahas secara tatap muka masalah teritorial, termasuk Donbas dan masalah kendali atas pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Dan tiba-tiba, pejabat Amerika menyatakan bahwa Donald Trump mengharapkan penandatanganan perjanjian damai sebelum 15 Mei, jika tidak syarat-syarat untuk Kremlin akan sangat berubah. Tiba-tiba, orang Rusia pun kehilangan kesabaran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, awalnya menyatakan Trump menipu Rusia dan Putin secara pribadi karena metode politiknya tak sesuai pandangan Rusia. Dunia multipolar dijanjikan di Alaska. Ia menambahkan bahwa mengharapkan hasil setelah satu pertemuan di Abu Dhabi adalah hal bodoh. Setelah itu, utusan Putin Dmitriev berteriak kepada jurnalis ketika mengetahui bahwa orang Rusia bisa diminta meninggalkan Donbas jika mereka tidak menandatangani perjanjian damai dalam batas waktu yang ditentukan. Namun, Eropa tidak akan menandatangani perjanjian damai di sana, tetapi tetap memberi jaminan keamanan pada Ukraina. Tentang berita terbaru soal negosiasi mengakhiri perang akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, mohon berlangganan saluran, beri suka, dan tulis komentar di bawah video. Jangan lupa langganan saluran Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru secepatnya di sana. Kita tampaknya makin dekat pada kebenaran. Hari ini di Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa Volodymyr Zelensky siap bertemu dengan Vladimir Putin untuk membahas masalah wilayah dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Kedua topik ini masih paling sensitif dan belum disepakati dalam proses perdamaian. Yang menarik di sini adalah bahwa Kepala Kementerian Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, menyatakan bahwa meskipun Zelensky siap bertemu dengan Putin, dirinya sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri Ukraina, tidak menganggap perlu untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Dia meminta agar tidak membuat jalur negosiasi paralel, seperti yang kerap dilakukan Rusia untuk mengulur waktu. Dia menambahkan tim negosiasi yang sudah dibentuk sedang bekerja dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri dan telah membahas parameter penghentian tembak-menembak serta tata cara verifikasi gencatan senjata. Nah, di sini ada satu hal penting yang perlu dicatat yang harus dipahami terlebih dahulu oleh pihak Amerika. Volodymyr Zelensky telah menyatakan siap bertemu Vladimir Putin sejak Agustus 2025. Zelensky meminta Moskow segera negosiasi soal waktu dan tempat pertemuan pribadi. Zelensky menyebut status pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia dan isu teritorial sebagai garis merah bagi Kiev, namun tetap mengajak untuk bertemu dan berdialog. Namun saat itu, Vladimir Putin jelas takut keluar bunker dan menolak pertemuan seperti itu. Dan sebelumnya lagi, pada musim semi tahun 2025, Putin sendiri mengusulkan pertemuan dengan Zelensky di Turki seperti yang Anda ingat, tetapi sekali lagi ia takut dan tidak datang kemanapun. Sekarang orang Amerika juga terlibat di sini. Muncul berita bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap perjanjian damai Rusia-Ukraina tercapai sebelum 15 Mei tahun ini. Di Washington, mereka menyatakan jika perjanjian damai tak ditandatangani sebelum tanggal itu, Amerika Serikat akan keluar dari negosiasi. Dan di sini, beberapa anggota parlemen Ukraina, terutama Alexei Goncharenko, sudah mengakui bahwa alasan penetapan tenggat waktu tersebut adalah pemilihan sela Kongres Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 3 November tahun ini. Dan jika Trump mendekati pemilu tersebut dengan konflik yang belum terselesaikan, itu akan menjadi alasan bagi Demokrat untuk mengkritik Partai Republik. Sumber Financial Times menyebutkan pemerintahan Donald Trump menginformasikan ke Ukraina bahwa Amerika Serikat tak akan memberi jaminan keamanan jika Kiev tak setuju menyerahkan Donbas ke Rusia. Sebenarnya tidak ada berita besar di sini karena ini sudah kita bahas bersama seminggu lalu. Intinya, setiap perundingan membahas beberapa dokumen, salah satunya tentang urutan langkah-langkah. Dan jelas bahwa Ukraina menuntut agar jaminan keamanan dan paket pemulihan ditandatangani terlebih dahulu, baru kemudian membahas masalah wilayah.
Orang Rusia lewat Amerika menuntut penarikan angkatan bersenjata Ukraina dari Donbas diselesaikan dulu, baru membahas jaminan keamanan dan rencana pemulihan. Jadi tidak ada hal baru di sini. Namun Gedung Putih menyatakan jaminan keamanan tergantung kesepakatan kedua pihak atas perjanjian damai. Namun isinya membahas Rusia dan Ukraina, sementara Gedung Putih tampak tak menuntut apa-apa. Dan dalam situasi seperti ini, Ukraina melakukan suatu siasat tertentu. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, menyatakan Ukraina akan menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan Amerika Serikat. Sedangkan dokumen terpisah harus dibuat Amerika Serikat dengan Rusia. Artinya, Ukraina tidak akan menandatangani apapun dengan Rusia. Skemanya seperti ini. Ukraina menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat dan berjanji untuk melaksanakannya kepada Amerika Serikat, bukan kepada Rusia, dan Rusia juga berjanji kepada Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan perang. Jadi, jika Rusia melanjutkan perang, maka yang mereka tipu bukan Ukraina, melainkan Amerika Serikat. Amerika harus bereaksi karena Rusia melanggar perjanjian langsung dengan mereka, bukan dengan Ukraina atau Eropa. Ngomong-ngomong soal Eropa, salah satu poin rencana perdamaian terkait integrasi Eropa-Ukraina. Sybiga menegaskan meski tanpa tanda tangan Uni Eropa, tak akan ada ketentuan tanpa persetujuan mitra Eropa. Pada saat yang sama, gagasan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2027 masih menjadi bahan diskusi. Menteri menyatakan mitra Eropa terlibat dalam proses perdamaian dan diskusi jaminan keamanan untuk Ukraina, tetapi tidak akan menandatangani perjanjian damai. Sybiga menekankan bahwa untuk pertama kalinya yang dibicarakan adalah jaminan yang mengikat secara hukum, bukan deklarasi politik. Penting bahwa ada kesepakatan mengenai perlunya ratifikasi jaminan, khususnya di Kongres Amerika Serikat. Dan ketika tampaknya semuanya sudah siap untuk penandatanganan perjanjian damai untuk mengakhiri perang, orang-orang Rusia kembali mulai membuat kekacauan. Awalnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dengan nada tersinggung, sangat tersinggung, menyatakan bahwa Donald Trump menipu Rusia dan mempermainkan Vladimir Putin. Selanjutnya, kutipannya, metode yang digunakan Donald Trump dalam kebijakan luar negerinya tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan Rusia tentang dunia multipolar. Sedangkan untuk Greenland, misalnya, pendekatan Trump didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang keras dan tanpa ampun. Trump tetap mendukung penyelesaian paksa. Dalam bahasa Rusia, ia menyebut penyelesaian dengan kekuatan berarti memaksa secara keras. Saya heran dengan slang yang dipakai pejabat tertinggi Erevia. Saya lanjutkan kutipannya. Peskov mengatakan mereka yang mau dipaksa akan terus dipaksa. Yang penting kita jangan sampai seperti itu. Lalu utusan Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mulai histeris. Apa inti ceritanya? Jurnalis Christopher Miller membagikan di X artikel Financial Times yang membahas dugaan kaitan jaminan keamanan Amerika Serikat untuk Ukraina dengan penarikan pasukan Ukraina dari Donbas. Kirill Dmitriev juga menanggapi postingan di media sosial itu. Pendapat orang Rusia itu tidak menarik bagi siapapun, jadi sebenarnya tidak perlu ditulis begitu. Dmitriev mengatakan penarikan pasukan dari Donbas adalah langkah menuju perdamaian Ukraina. Christopher Miller menanggapi, sempurna, lengkap. Jurnalis tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud hanyalah penarikan pasukan Rusia. Dan selanjutnya kutipannya, penarikan Rusia dari Donbas dan penarikan penuh dari Ukraina itulah jalan menuju perdamaian. Selama pasukan Rusia masih di Ukraina, tidak akan ada perdamaian. Pendudukan bukan perdamaian. Dan setelah itu, Kirill Dmitriev ini menunjukkan dengan jelas jiwa kotor orang Rusia. Inilah yang ditulis Dmitriev sebagai tanggapan. Kita berdua tahu bahwa kamu adalah provokator perang yang menyebarkan narasi palsu Inggris yang menghambat perdamaian. Orang Rusia terganggu saat mendengar kebenaran. Dan sudah saatnya pemerintahan Trump akhirnya menyadari bahwa mereka berurusan dengan orang Rusia yang benar-benar tidak bisa diajak berunding dan liar. Saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube kami dengan donasi atau berlangganan berbayar melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.